Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Selamat datang di pertemuan kita yang kelima pada minggu ke-7 perkuliahan semester genap 2020-2021 mata kuliah perumahan dan permukiman. Silakan mengisi daftar kehadiran dengan scan QR code di layar atau memasukkan kode 258900. Sebelum kita mulai dan barangkali sambil menunggu, sambil memberikan kesempatan kepada kelompok 4 yang akan presentasi pada hari ini untuk bersiap-siap, saya ada sedikit pengumuman mengenai lomba penataan kampung kumuh yang diselenggarakan oleh IAP, dan saya kira lomba tersebut cukup relevan dengan mata kuliah yang sedang kita eksplorasi ini, yaitu perumahan dan pemukiman. Saya akan stop sharing screen saya sebentar. Dan saya ingin menunjukkan, here we go. Right. Waiting room saya matikan aja dulu. Oke, seperti yang saya barusan sampaikan, IAP DKI Jakarta menyelenggarakan kompetisi penataan kampung kumuh dengan lingkup skala RW. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Latar belakangnya, terus kemudian teknik kegiatannya, dan kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan maksimal anggota berjumlah 8 orang. Ketentuannya, tim leader harus berlatar belakang PWK. Well, kalian semua memiliki latar belakang PWK sebagai mahasiswa PWK, dan oleh sebab itu saya kira kalian semua eligible atau berhak menjadi tim leader, gitu ya, di dalam kegiatan ini kalau kalian mau. Maksimal 8 orang, minimal memiliki minimal anggota 2 orang mahasiswa atau 2 orang professional planner. Tapi yang perlu untuk di highlight, file ini nanti saya kirim melalui chat box saja deh, supaya kalian bisa mengakses. Ya. Di dalam kegiatan, intinya adalah kalian akan merencanakan upaya perbaikan kampung kumuh dengan skala lingkup geografis 1 RW, begitu ya. Ada 2 lokasi pilihan, yaitu RW 4 di Kelurahan Manggarai, dan RW 9 di Rawabadak Selatan, Kelurahan Rawabadak Selatan. So, either one of those. Dan biaya registrasi untuk kelompok yang kategori mahasiswa adalah 100.000 per grup. In a nutshell, kegiatannya adalah seperti itu. Yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah sesuai dengan konsep atau kegiatan, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita. Saya menawarkan kepada rekan-rekan yang ingin berpartisipasi
di dalam kegiatan ini. Saya menawarkan upaya kalian atau effort kalian dalam mengikuti kompetisi ini, nanti akan kami konversi ke dalam nilai evaluasi. So, nilai evaluasi yang saya maksud adalah nilai evaluasi selain presentasi mingguan yang kita lakukan ini. Gitu. Jadi kalau kalian ada yang memutuskan untuk mengikuti kompetisi ini, silakan berkomunikasi dengan saya dan atau Bu Ida, mungkin dengan melampirkan bukti pendaftaran dan lain sebagainya, lalu sebagai ganti evaluasinya, ya kalian bisa fokus sepenuhnya ke dalam kompetisi ini. Nah, untuk mengisi jadwal-jadwal evaluasi, mungkin kita bisa mengadakan sesi bimbingan untuk kompetisi ini. Mau bimbingan di luar sesi itu juga nggak masalah, ya, tapi saya dan Bu Ida bisa menjadwalkan sesi bimbingan khusus bagi kelompok yang mengikuti kompetisi ini dalam jadwal evaluasi tersebut, di luar presentasi mingguan ini, gitu. So, saya sekali lagi saya akan stop share, dan file itu tadi akan saya sampaikan melalui chat box. Sebentar lagi. Yo. Oke. Sambil nunggu file kompetisi kampung sehat tadi diunggah. Saya di sini hanya sebagai penyambung lidah dari teman-teman IAP. Bagi kalian yang berminat untuk mengikuti kompetisi tersebut, tanya soal persyaratan pendaftaran dan teknis dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan kompetisi tersebut, silakan menghubungi IAP. Oke, file sudah terunggah. Kalian boleh mengakses dan mengunduh filenya dari chat box. Itu pengumuman singkat dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin bertanya soal bagaimana nanti mengkonversi nilai dan lain sebagainya, kalian boleh bertanya di akhir sesi, setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok 4 dan setelah sesi diskusi dengan kelompok yang presentasi minggu ini. Gitu. Oke, sambil baca file kompetisinya kepada kelompok 4, apakah semua anggotanya sudah hadir dan apakah kalian sudah siap untuk menginisiasi diskusi minggu ini. Oke, saya lihat ada beberapa kamera nyala dan virtual background aktif, berarti saya anggap itu sudah siap. Silakan dimulai whenever you're ready. Ya, baik. Sebelumnya saya izin share screen, Pak. Sure, silakan. Oke, saya izin mulai ya, Pak Nanda. Sure, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Randa dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah perumahan dan permukiman yang pada siang hari ini akan menyampaikan materi mengenai kebijakan dan strategi pengadaan perumahan. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vinka Sisriani NRP 5, Salsa Karima Putri NRP 8, Fandi Al Idrus NRP 25, Cesario NRP 26, dan Humairo Karimatus NRP 82. Untuk outline pembahasan pada siang hari ini, yang pertama ada perkembangan kebijakan perumahan berbasis permintaan dan pengadaan. Yang kedua ada kebijakan dan strategi pengadaan lahan untuk penyediaan perumahan. Yang ketiga ada kebijakan dan strategi penyediaan rumah berdasarkan tipologi dan akta pembangunan. Serta yang keempat ada studi kasus. Untuk outline yang pertama akan dipresentasikan oleh Ira. Terima kasih. Sesuai pada outline pembahasan, yang pertama yaitu perkembangan kebijakan perumahan berbasis permintaan dan juga pengadaan. Slide selanjutnya. Nah, pada topik yang pertama ini terdapat 6 pembahasan yang akan dibahas, yakni ada sejarah kebijakan perumahan, kebijakan secara permintaan, tujuan kebijakan, yang keempat ada kebijaksanaan pembangunan, lalu penetapan lokasi dan juga syarat pemilihan lokasi. Selanjutnya. Nah, berikut sejarah kebijakan perumahan menurut Ditjen Perumahan. Sejarah kebijakan perumahan pada tahun 2005 yaitu lahirnya PT Sarana Multigria Finance atau SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan pada waktu itu. Lalu pada tahun 2006 terciptanya program 1000 tower rumah susun sederhana. Tahun 2007 terbitnya Permen PU nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana yang bertingkat tinggi, yang mana di dalam Permen PU tersebut berisi ketentuan administratif, tata bangunan, keandalan bangunan, dan juga biaya bangunan. Pada tahun 2008 yaitu terbitnya Keputusan Menteri Negara Perumahan Nasional nomor 46 tentang Hari Perumahan Nasional atau Hapernas yang menyatakan pada tanggal 25 Agustus itu sebagai Hari Perumahan Nasional. Pada tahun 2009 terdapat 3 kejadian, yaitu pertama kali diadakannya peringatan Hapernas pada tanggal 25 Agustus tadi. Lalu ada Suharto Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat untuk masa 2009 sampai 2011. Lalu juga ada diselenggarakannya Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman yang kedua. Lalu ada tahun 2010 lahirnya Bantuan Pembiayaan Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau biasanya disebut itu dengan FLPP. FLPP ini berbentuk bantuan yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang masih berlaku sampai saat ini. Untuk program FLPP, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah bank milik pemerintah, yakni ada BTN, Bank Mandiri, BRI, dan juga BNI. Slide selanjutnya. Sejarah pada tahun 2011 yaitu ada Jan Farid menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat untuk masa 2011 hingga 2014 menggantikan Suharto Monoarfa. Lalu ada terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dan juga terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Tahun 2013 terjadinya penetapan komposisi lingkungan hunian baru atau disebut LBH. Tahun 2014 ada penggabungan Kementerian Perumahan Rakyat ke Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2015 lahir perencanaan program 1 juta rumah oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April tahun 2015. 2016-nya terciptanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau disingkat dengan TAPERA yang telah disahkan. Lalu pada tahun 2019-nya ada
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tadi atau BP Tapra dilantik. Slide selanjutnya. Selanjutnya membahas tentang periode perumahan. Periode perumahan sendiri terdapat 3 periode, yakni yang pertama Postkolonial National Building, tepatnya pada tahun 1940 sampai 1970. Pada periode ini dimulai dengan pembentukan negara yang teratur, pembentukan aparatur pemerintahan atau sentralistik pemerintahan, dan juga perlu untuk memperkuat separatis yang dipecah-pecah kolonial. Ya, periode yang kedua yaitu periode of dissolution with the above terjadi pada tahun 1970 dan sampai 1990. Sedangkan untuk periode ini berfokus pada penekanan bidang ekonomi, masyarakat miskin yang semakin terdesak, bantuan dari pemerintah yang sangat sedikit, orang desa menuju kota, dan juga tidak imbangnya kondisi perdesaan dan juga perkotaan. Pada periode ketiga, yaitu pada tahun 1990 sampai sekarang, itu munculnya pemikiran baru tentang sebuah pembangunan. Slide selanjutnya. Selanjutnya membahas tentang kebijakan sisi permintaan. Yang dibagi dua, ada sertifikat sewa rumah dan juga kupon rumah. Untuk sertifikat sewa rumah itu, penduduk miskin diberikan semacam sertifikat yang dapat digunakan untuk menyewa rumah selama periode tertentu dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, penerima sertifikat ini dapat memilih rumah yang akan dihuninya. Bila mana sertifikat tidak cukup untuk membayar sewa rumah tadi, maka penerima sertifikat tadi harus menambah uangnya sendiri. Dalam hal ini, penduduk yang berhak mendapat sertifikat itu harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada kupon rumah atau housing voucher. Itu penerima kupon harus menempati rumah yang spesifikasinya ditetapkan oleh pemerintah. Dibandingkan sistem yang sertifikat tadi, pada sistem ini kebebasan untuk memilih jenis rumah yang disukainya itu menjadi nggak mungkin. Jadi udah ditetapkan dari pemerintahnya. Selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan kebijakan pembangunan perumahan permukiman. Yang pertama, mengurangi jarak antara jumlah dengan kebutuhan rumah di perkotaan. Yang kedua, memfokuskan penyediaan rumah bagi kelompok menengah ke bawah. Dan yang ketiga, mendorong berkembangnya lingkungan perumahan yang memenuhi syarat untuk mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, dan agar tidak menyimpang dari keterbatasan lingkungan. Lalu ada kebijaksanaan pembangunan perumahan. Yang pertama, RT/RW kota atau kabupaten sebagai arahan lokasi perumahan dan juga intensitas pembangunan. Yang kedua, ada pengadaan perumahan, itu pembangunan perumahan baru dan juga kawasan siap bangun atau KSB. Ketiga, perbaikan lingkungan perumahan, yaitu berisi dengan perbaikan kampung, subsidi bahan bangunan, dan juga bantuan teknis. Yang keempat, penyediaan prasarana dasar yang terdiri dari konsolidasi tanah, site and service, dan juga land adjustment. Selanjutnya, membahas tentang penetapan lokasi, itu dibagi menjadi 3, yaitu fisikal, ekonomi, dan sosial. Terkait fisik, itu ada melihat tentang aksesibilitasnya, topografi, ketersediaan air, kesuburan tanah, banjir, terjadinya banjir atau tidaknya pada daerah itu, dan juga daya dukung lahan yang di sana. Untuk sisi ekonomi, yaitu melihat dari nilai tanah, aksesibilitas, dan juga amenities. Yang ketiga, melihat dari sisi sosial, yaitu melihat dari keamanan, preferensi, dan juga legalitas tanah. Selanjutnya ada pemilihan lokasi perumahan dan permukiman. Menurut pemerintah itu harus sesuai dengan tata ruang wilayah yang berlaku. Dan juga yang kedua, seminimal mungkin mengurangi lahan persawahan yang digunakan. Dan juga yang ketiga, aman dari ancaman bencana yang sudah ditetapkan, maksudnya udah ada petanya yang di RT/RW itu. Yang terakhir ada dekat dengan berbagai fasilitas yang sudah disiapkan. Dari sisi pengembang, yaitu ada harga tanah murah,
kondisi tapak potensial untuk dikembangkan atau biaya pematangannya itu murah, dan juga ongkos sosial serendah mungkin. Untuk calon pemukim, itu ada harga terjangkau yang pastinya. Yang kedua ada dekat dengan tempat kerjanya, dan juga aman dari bencana. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Vinka. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan strategi pengadaan lahan untuk penyediaan perumahan. Selanjutnya. Pada topik ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama akses dan keterjangkauan, yang kedua kebijakan dan strategi nasional, yang ketiga permasalahan pengadaan lahan, dan yang keempat instrumen pengadaan lahan. Selanjutnya pembahasan terkait akses dan keterjangkauan. Akses dalam pengadaan perumahan atau permukiman merupakan kapabilitas atau kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah. Dan untuk keterjangkauan itu merupakan kemampuan masyarakat dalam memperoleh atau membeli rumah yang layak dan sesuai dengan standar. Selanjutnya. Oke, akses dan keterjangkauan memang merupakan hal penting dalam pengadaan lahan untuk perumahan ataupun permukiman. Mengapa demikian? Jadi, kota yang layak huni dan berkelanjutan itu dapat diwujudkan melalui pembangunan perumahan dan sarana-prasarana dasar perkotaan dengan kriteria-kriteria berikut. Yang dapat kita lihat di salah satunya terdapat mudah diakses dan terjangkau, yang artinya memiliki kedekatan spasial serta dapat dibeli atau terbayar dan mudah dicapai oleh semua golongan masyarakat. Terdapat pula inklusif dan partisipatif, yaitu melibatkan, mengikutsertakan, dan menyediakan layanan dasar bagi semua golongan masyarakat, termasuk golongan rentan. Selanjutnya ada terpadu, yaitu memiliki keterikatan atau satu kesatuan, saling melengkapi dan tidak bertentangan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan. Dan yang terakhir terdapat aman, nyaman, dan berketahanan. Artinya wilayahnya nyaman dihuni, terbebas dari bahaya dan kriminalitas, memiliki daya tahan dari berbagai resiko atau ancaman, dan menjamin kebutuhan masyarakat saat ini, bahkan untuk masa yang akan datang juga. Itu menurut New Urban Agenda atau NUA. Selanjutnya. Oke, memasuki pada kebijakan dan strategi nasional, terdapat Renstra Kementerian PUPR pada tahun 2015 sampai 2019. Sebelumnya, di sini terdapat visi dan misi dari Kementerian PUPR itu sendiri. Untuk visi yaitu terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan untuk misi Kementerian PUPR yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman yaitu pada poin ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia, sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua. Dan poin keempat yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI. Dan yang terakhir poin kelima yaitu meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, perorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. Selanjutnya. Oke, kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 tahun ke depan yaitu memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara adil. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan multisistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi yang pertama pengendalian perumahan komersial, yang kedua penguatan perumahan umum, yang ketiga, pemberdayaan perumahan swadaya, dan yang keempat, terdapat menyediakan fasilitas perumahan khusus. Selanjutnya, terdapat strategi yang akan dilaksanakan berdasarkan target RPJMN, yaitu yang pertama, fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit. Yang kedua, fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit. Yang ketiga, pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana atau konflik, maritim, dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan
prasarana sarana utilitas umum atau PSU pendukung sebanyak 50.000 unit. Dan yang keempat, pembangunan rumah susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit. Yang kelima, terdapat pembangunan rumah layak huni yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit. Selanjutnya, berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang membahas terkait pengadaan tanah. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang revisi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang kedua, terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Dan yang ketiga, terdapat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya. The Housing and Urban Development HUD Institute pada tahun 2017 mencatat setidaknya ada 6 masalah pokok di sektor perumahan, yaitu yang pertama, masih banyak angka defisit rumah atau backlog dan rumah yang kosong atau housing stock. Permasalahan ini masih terjadi hingga saat ini sesuai dengan data dari Kementerian PUPR. Backlog perumahan mencapai lebih dari 7,6 juta unit pada awal 2020 yang sebagian besar merupakan kebutuhan dari masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Upaya untuk mengatasi hal tersebut tentunya telah dilakukan melalui kerjasama pemerintahan dengan para pengembang, baik itu pengembang menengah dan kecil, misalnya dengan membangun rumah bersubsidi dan rumah sangat sederhana, hingga bekerja sama dengan pengembang yang besar melalui pembangunan rumah menengah ke atas dan apartemen. Untuk yang kedua, masih terdapat kawasan rumah tidak layak huni atau RTLH. Rumah tidak layak huni sendiri ini merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni, di mana konstruksi bangunannya tidak handal, luas bangunannya tidak sesuai dengan standar per orang, sehingga tidak menyehatkan bagi penghuninya atau bahkan bisa membahayakan penghuninya. Permasalahan ini ternyata masih terjadi juga hingga saat ini. Hal ini tentunya berkaitan dengan keterjangkauan karena daya beli masyarakat, terutama dari kelompok bawah yang tidak mampu atau kurang mampu untuk mendapatkan rumah yang layak. Pada tahun 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa dari aspek kelayakan, 41,7% masyarakat atau rumah tangga masih menempati hunian yang hanya memiliki satu aspek kelayakan dan sebagian besar diantaranya bahkan menempati permukiman yang kumuh. Adanya permasalahan ini tentunya telah diperhatikan juga oleh pemerintah, salah satunya dengan menyelenggarakan program kemitraan perumahan swadaya. Meskipun dalam realisasinya ternyata masih terdapat beberapa masukan seperti perlu adanya kesesuaian perbaikan yang dilakukan oleh dinas sendiri dengan kebutuhan dari masyarakatnya, dan pemerintah juga perlu mengkaji besaran anggaran yang digunakan dalam memperbaiki rumah tersebut, hingga ke jasa tukangnya sendiri yang harus dipilih dengan yang lebih berkompeten agar memberikan hasil yang optimal. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu kemitraan dan keswadayaan yang rendah. Memang selama ini proses kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dan badan usaha baru dicakup melalui bentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam bidang penyediaan infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Peraturan ini dapat menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang juga merupakan tujuan dari kegiatan kemitraan ini. Sementara itu, untuk saat ini telah ada alternatif pembiayaan perumahan dengan memanfaatkan program kemitraan lain, misalnya program kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL, terus peningkatan peran swasta melalui kegiatan CSR, pinjaman langsung, dan lain sebagainya. Untuk masalah yang keempat, yaitu daya beli masyarakat, khususnya MBR dan MBM yang masih lemah. Permasalahan daya beli rumah ini memang menjadi hal yang cukup signifikan ya, di mana tanpa adanya daya beli, masyarakat tidak mampu untuk menjangkau hunian yang layak bagi mereka. Seperti yang telah dijelaskan tadi, namun hal tersebut tentunya sangatlah perlu diperhatikan penanganannya, dan beberapa pengembang di daerah harusnya sudah melakukan upaya-upaya dalam menyikapi permasalahan daya beli yang lemah ini.
terdapat beberapa pengembang di daerah-daerah yang telah memberikan solusi untuk daerahnya, misalnya di pengembang di Provinsi Kalimantan Barat yang menyikapi daya beli yang menurun akibat pandemi COVID-19 ini dengan menghadirkan program menarik berupa diskon 10-12% gratis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan gratis angsuran minimal sebulan. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan daya beli masyarakat, kan, khususnya untuk MBR dan MBR, dan banyak lagi contoh-contoh lain. Untuk yang selanjutnya yaitu monopoli lahan. Monopoli atas tanah itu merupakan masalah yang sangat komplit karena dapat memunculkan berbagai persoalan sosial lain seperti kemiskinan, konflik agraria, perampasan upah dan jaminan sosial, serta pengangguran yang terus-menerus meningkat, terutama di daerah pedesaan biasanya, yang menyebabkan kondisi hidup rakyat itu akan memburuk. Oleh karena itu, pemerintah Kementerian PUPR telah memiliki inovasi kebijakan strategis, yaitu program perumahan berbasis komunitas, yang diharapkan dapat segera membentuk kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan perumahan swadaya berbasis komunitas tersebut, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, pendamping kelompok masyarakat, maupun di masyarakat itu sendiri atau paguyubannya mereka. Untuk masalah yang terakhir yaitu kelembagaan dan tata kelola perumahan yang belum terbangun. Keberadaan lembaga pembiayaan sekunder perumahan memang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjadi sumber-sumber dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan. Kondisi di pasar pembiayaan perumahan di Indonesia ini memang masih belum efisien dari sisi penawaran maupun permintaannya, diantaranya masih tingginya biaya pengurusan perizinan dan sertifikasi tanah, hingga eksekusi hak tanggungan atas KPR yang terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa akses MBR ke pembiayaan perumahan masih terbatas. Nah, keterbatasan ini menjadi tuntutan untuk dibangunnya kemitraan dalam mempermudah akses MBR dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. Selanjutnya. Ya, terdapat permasalahan pengadaan lahan permukiman. Yang pertama adalah terbatasnya jumlah lahan yang menyebabkan tingginya harga lahan. Sebenarnya tingginya harga lahan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya, seperti lokasi tanah yang strategis, karena semakin mendekati kawasan pusat kota yang tentunya dekat dari pusat pemerintahan, pusat bisnis, maka akan semakin tinggi juga kan tingkat kemudahan prasarana dan sarananya. Belum lagi apabila kualitas lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya itu mendukung, sehingga akan membuat harga tanah itu pun akan semakin tinggi. Nah, dengan adanya permasalahan ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional juga telah berencana membentuk bank tanah untuk mengatasi masalah kenaikan harga tanah yang tidak terkontrol tadi di pasaran. Bank tanah akan mengelola tanah untuk kepentingan publik dengan mekanisme yang kompetitif, sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait tingginya harga lahan. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pengadaan tanah di Indonesia itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Namun demikian, UU tersebut ternyata memang masih belum memberikan kepastian ketersediaan lahan, karena pengadaan tanah berdasarkan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tadi hanya dapat dilakukan apabila instansi yang membutuhkan tanah memiliki pendanaan yang telah masuk dalam DIPA, sehingga memang masih perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membahas terkait instrumen pengadaan lahan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa pengadaan lahan. Nah, pengadaan lahan adalah proses pengambilan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau individu-individu, oleh negara dan individu-individu atau kelompok masyarakat lainnya. Perolehan tanah untuk kepentingan publik yang dilakukan oleh sektor publik atau negara dan sektor privat atau swasta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fandi terkait mekanisme-mekanisme penggunaan lahan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan terkait bagaimana sih instrumen penggunaan lahan. Nah, secara garis besar, instrumen penggunaan lahan terdapat 6 mekanisme yang dapat dilakukan dalam proses penggunaan lahan untuk permukiman. Dan 6 mekanisme ini antara lain yaitu land sharing atau pembagian lahan,
Yang kedua yaitu land consolidation atau konsolidasi tanah. Yang ketiga yaitu land readjustment atau penyesuaian kembali lahan. Yang keempat yaitu land reconstitution atau pemulihan lahan. Yang kelima adalah land pooling, dan yang terakhir adalah land bank atau bank lahan. Nah, yang pertama saya coba paparkan terkait land sharing. Nah, penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Nah, pembagian lahan ini adalah strategi penataan kawasan permukiman kumuh yang bertujuan agar pemilik lahan dan masyarakat mau berbagi lahannya untuk kebermanfaatan bersama. Setelah disepakati, lahan yang dimiliki oleh masyarakat harus menjadi 2 bagian, yaitu 1 bagian untuk dijual atau disewakan, serta 1 bagian lainnya dimanfaatkan untuk dibangun kembali hunian mereka. Tidak ada aturan pasti tentang bagaimana skema pembagian lahan ini, baik luasan lahan yang diperoleh masyarakat maupun berapa banyak yang dikembalikan kepada pemilik aslinya. Sehingga dalam proses land sharing ini harus dilakukan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemilik lahan. Land sharing ini menyebabkan daerah yang semula hanyalah dijadikan wilayah permukiman dirancang untuk menjadi area penggunaan campuran, misalnya menjadi lokasi permukiman dan komersial, sedangkan masyarakat yang tinggal harus membayar sewa untuk rumah yang ditinggali. Nah, land sharing ini merupakan proses pembagian lahan yang terjadi dengan kondisi yang pertama, lahan dimiliki oleh 1 orang atau instansi. Yang kedua, lahan yang dulunya dalam keadaan kosong dihuni secara liar oleh sekelompok orang. Dan yang ketiga, lahan mau digunakan kembali oleh pemilik dengan konsekuensi membagi lahan menjadi 2, sebagian besar untuk pemilik lahan dan sisanya untuk pemukim liar. Yang keempat, keputusan bersama atau persetujuan 2 belah pihak, dan yang terakhir yaitu masyarakat mau berperan aktif dalam proses tersebut atau ikut serta dalam memberikan ide ataupun pemikiran. Next. Nah, mekanisme yang kedua yaitu land consolidation ya. Nah, menghadapi konflik pertanahan di perkotaan yang tak kunjung usai, ada instrumen penggunaan lahan yang dapat menjadi jawaban, yaitu land consolidation ini. Perlu dilakukan konsolidasi tanah karena hal ini tuh sebagai kegiatan utama untuk menata ulang penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pengadaan tanah yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan serta pemeliharaan sumber daya alam dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berperan secara aktif. Ini didukung dengan peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 1991 yang menyatakan bahwa konsolidasi tanah ini adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan lahan, serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Next. Nah, terus bagaimana sih land consolidation ini? Nah, land consolidation merupakan suatu kegiatan terpadu, yaitu menata kembali suatu wilayah sehingga menjadi teratur, lengkap dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan. Kemudian dengan penggunaan tanah secara opsional untuk tempat permukiman, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tanpa memerlukan adanya penyediaan model dalam jumlah besar, dan biaya untuk penataan kembali dan pengembangan dibiayai dari hasil pengembangan itu sendiri. Nah, pada prinsipnya secara konseptual, konsolidasi lahan kota mengandung tujuan yaitu menggabungkan secara sistematis lahan yang berpencar-pencar dan tidak teratur, disesuaikan dengan tata ruang. Yang kedua, mendistribusikan lahan yang telah ada dikonsolidasikan kepada pemilik lahan secara proporsional. Yang ketiga, mengatur bentuk dan letak persil kepemilikan. Dan yang keempat, meningkatkan nilai ekonomis melalui pengadaan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai di atas lahan yang disumbangkan oleh pemilik. Dapat dilihat dari gambar di sana, terdapat sedikit visualisasi bagaimana suatu wilayah pre-consolidation dan post-consolidation. Yang awalnya tata ruangnya itu tidak terarah menjadi lebih terarah. Nah,
Selanjutnya, prinsip dasar dari penerapan konsolidasi tanah ini yaitu bagaimana sih membentuk suatu lingkungan permukiman yang memenuhi syarat dan siap bangun dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan tersebut, agar tercapai tujuan pemerintah dan teratasi hambatan pembangunan yang terjadi pada pembangunan secara konvensional. Nah, secara detail prinsip land consolidation ini yaitu yang pertama, membangun tanpa menggusur. Yang kedua, kegiatan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah. Yang keempat, penyediaan tanah melalui STUP atau sumbangan tanah untuk pembangunan. Yang kelima, pembangunan dibiayai melalui TPBP atau tanah pengganti biaya pelaksanaan. Yang keenam, adanya transparansi. Yang ketujuh, adanya keadilan. Dan yang kedelapan, kepastian hak atas tanah dengan lingkungan yang tertata. Nah, selanjutnya ada beberapa model konsolidasi lahan. Dalam hal ini terdapat 6 model yang dapat dilakukan dalam proses konsolidasi tanah. Yaitu model yang pertama yaitu model peremajaan kota. Di mana pada model peremajaan kota ini dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah dengan penataan untuk rumah-rumah landed house atau rumah tapak yang dilakukan dengan model penataan horizontal ke horizontal. Yang kedua, penataan untuk tanah-tanah bagi pembangunan rumah susun dilakukan dengan model horizontal ke vertikal. Kemudian yang kedua, model rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana dan konflik. Nah, ini bila tanahnya masih ada dapat dilakukan melalui konsep konsolidasi tanah horizontal atau vertikal pada saat kegiatan rekonstruksi batas bidang dan penerbitan sertifikat pengganti. Dan yang kedua yaitu bila tanahnya musnah dapat dilakukan dengan pola permukiman kembali. Next. Model yang ketiga yaitu model permukiman kembali, di mana ini ditujukan bagi masyarakat yang tanahnya musnah terkena rencana pembangunan atau pada lokasi padat huni dan dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah untuk membangun permukiman yang baru. Yang keempat yaitu model peremajaan rumah susun, di mana diperuntukkan bagi masyarakat yang tanahnya musnah terkena pembangunan atau pada lokasi padat huni dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah yang dibentuk dalam bentuk rumah susun atau vertical housing. Nah, selanjutnya yaitu model penyiapan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, di mana penyediaan kafling tanah matang dalam skala besar melalui kasiba atau lisiba dapat dilakukan dengan cara KT, sehingga masyarakat pemilik tanah awal tidak tergusur, karena tadi prinsipnya tidak boleh ada yang namanya penggusuran. Nah, tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat terfasilitasi dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman. Dan model yang terakhir yaitu model optimalisasi tanah pertanian, di mana penataan kembali, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang-bidang tanah pertanian dengan menyediakan infrastruktur antara lain akses jalan untuk distribusi, produksi, dan saluran irigasi. Dan adanya economic of scale, di mana tanah-tanah pertanian yang kecil digabung untuk dikelola secara bersama-sama agar lebih ekonomis. Produksi pertanian di-share antara peserta konsolidasi tanah atau KT tadi, sesuai dengan proposal luas tanah masing-masing peserta KT. Next. Nah, berikut ada visualisasi bagaimana mekanisme konsolidasi tanah, konsolidasi lahan ini terjadi, yang bersumber dari Direktorat Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria Tata Ruang, di mana ada 5 proses, yaitu ada proses persiapan, perencanaan, legalisasi, implementasi, dan legalisasi kembali. Di mana secara detail untuk flowchart-nya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama adanya pemilihan lokasi, selanjutnya ada bimbingan masyarakat, kemudian ada penjajakan kesepakatan, penetapan lokasi, kemudian melakukan identifikasi subjek dan objek, pengukuran dan pemetaan keliling, melakukan pengukuran dan pemetaan secara lebih terperinci, pengukuran topografi dan pemetaan penggunaan tanah, penyusunan rencana blok desain, penyusunan desain konsolidasi tanah dan perhitungan luas,
musyawarah rencana kafling baru, kemudian melakukan pelepasan hak atas tanah, di mana dilanjutkan dengan adanya penegasan tanah sebagai objek konsolidasi tanah. Selanjutnya ada realokasi atau pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapangan. Selanjutnya tahap implementasinya yaitu dengan adanya pembentukan badan jalan dan sarana dan penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan melakukan proses legalisasi yang terakhir yaitu terkait penerbitan sertifikat. Next. Nah, ini juga ada sedikit visualisasi terkait bagaimana proses konsolidasi lahan ini, di mana yang awalnya suatu wilayah yang kurang tertata secara tata ruang dilakukan penataan kembali dengan mengurangi tanah yang ada untuk diganti. Hasil penjualan tanah pengganti biaya, di mana biaya ganti rugi dan pemindahan bangunan itu berasal dari hasil penjualan tanah sebagai pengganti biaya proses pergantian konsolidasi tanah ini. Next. Berikut ada contoh visualisasi konsolidasi tanah yang ada di Thailand. Dapat dilihat dari gambar secara garis besar. Pemukiman yang acak-acakan dapat tertata lebih bagus ya, teman-teman. Next. Nah, mekanisme selanjutnya yaitu land readjustment atau penyesuaian kembali. Nah, penyesuaian ulang lahan ini atau merupakan salah satu alat intervensi partisipatif yang terencana dalam mentransformasi dan menata kawasan terbangun atau build out area yang kumuh melalui peremajaan kawasan kota. Nah, menurut Archer pada tahun 1987 menyatakan land readjustment merupakan teknik di mana sekelompok pemilik lahan yang ada di perkotaan digabungkan dalam satu kemitraan untuk perencanaan terpadu, pelayanan, dan pembagian tanah dilakukan dengan membagi seluruh biaya dan keuntungan antara pemilik tanah. Nah, selanjutnya land readjustment sendiri adalah merupakan salah satu penataan lahan ketika sebidang tanah hanya dikonsolidasikan secara nasional oleh badan yang memiliki hak untuk merancang layanan dan membagi tanah secara terpadu. Kemudian pemilik tanah menukar bidang tanah pedesaan yang mereka miliki dengan bidang tanah pedesaan yang mereka miliki dengan bidang bangunan mereka seperti yang ditunjukkan dan divisualisasikan dalam rencana replotting. Next. Nah, metode yang digunakan dalam land readjustment ini adalah menata kembali batas-batas peruntukan lahan berdasarkan arahan zonasi dalam rencana tata ruang. Kemudian dengan menyesuaikan batas-batas kepemilikan tanah, maka dapat diperoleh lahan yang dikontribusikan untuk ruang atau prasarana kepentingan umum lainnya. Maka dari itu, prinsip dasar metode ini adalah replot atau penyesuaian batas lahan, kemudian ada reshuffle atau penyesuaian lokasi, dan contribution atau kontribusi lahan. Dan adapun ketentuan dalam penentuan batas kepemilikan didasari dari 25% dari total lahan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan ruang publik lainnya, 15% dari total lahan digunakan untuk sertifikasi dan biaya legalisasi, dan 60% dari total lahan dikembalikan kepada pemilik lahan. Next. Mekanisme selanjutnya yaitu land reconstitution atau pemulihan lahan. Di mana land reconstitution ini adalah pengaturan peraturan yang diberlakukan pada pemilik tanah yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan tanah, tetapi mengharuskan pemilik untuk menyumbangkan tanah dan uang tunai. Tanah tetap dalam kepemilikan terpisah dan pemulihan biaya parsial dicapai melalui pajak perbaikan. Next. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme melalui land polling. Untuk mengatasi penggunaan lahan yang tidak teratur dan terpola dapat dilakukan melalui mekanisme land polling ini, yang maksudnya adalah penataan kembali kepemilikan dan penggunaan tanah. Metode land polling ini merupakan metode untuk mengubah kadaster berbentuk peta bidang teratur ke plot yang sesuai untuk digunakan lebih banyak secara ekonomis. Dan yang kedua, tercipta pengembangan lahan yang efisien, berkelanjutan, dan adil melalui partisipasi publik yang kooperatif.
terlihat pada gambar dapat kita pahami bersama bahwa dalam prosesnya terdapat ada reduced land dan adjusted land. Nah, dalam prosesnya land polling ini dilakukan yang pertama yaitu bidang tanah di suatu daerah dikumpulkan secara bersama-sama. Kemudian persentase masing-masing bidang tanah yang dihitung untuk menentukan kontribusi untuk area dan jalan umum. Yang ketiga, persentase tergantung pada tujuan pengembangan, ukuran area subjek, dan keperluan publik yang diperlukan. Dan yang keempat, yaitu kepentingan publik dan pribadi berada di bawah undang-undang. Berikut adalah contoh visualisasi land polling yang ada di Taiwan. Nah, selanjutnya adalah mekanisme yang terakhir, yaitu land bank atau bank lahan. Bank tanah ini adalah perwakilan negara dalam menata tanah yang selama ini belum dikelola dengan baik. Melalui bank tanah ini, pemerintah dapat membeli atau mengambil alih tanah yang nantinya dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Secara rinci, bank tanah ini dalam konteks sektor publik adalah sebagai suatu strategi pemerintah untuk menangani pembaharuan kota, melestarikan ruang terbuka, dan menstabilkan nilai tanah milik pada area tertentu. Yang kedua, yaitu secara teknis, bank tanah adalah praktik pembelian atau pengambil alihan tanah dengan maksud dikembangkan atau dimatangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di kemudian hari. Dan bank tanah ini adalah konsep yang terkait dengan mengakses tanah untuk keperluan penyediaan layanan publik untuk perumahan, industri, pertanian dengan pengelolaan lahan yang mengarahkan pasar tanah serta mencegah adanya spekulasi tanah. Selanjutnya, pola pikir pembentukan bank tanah ini disesuaikan dengan beberapa kriteria, yaitu kriteria yang pertama harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Di mana pada pasal ini menegaskan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, orientasi pelayanan masyarakat dan non-profit. Yang ketiga, yaitu prinsip sustainable dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, yaitu mempunyai kompetensi sebagai land banking. Yang kelima, adanya setup cost yang relatif efisien. Dan yang keenam, adanya kecepatan implementasi kebijakan. Nah, kriteria-kriteria ini dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Yang kedua, memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Dan yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Next. Selanjutnya berkaitan dengan prinsip ya. Sebelum itu, untuk informasi saja, di dalam RUU Cipta Kerja yang baru, rencana bank lahan ini sudah juga tertuang di dalam pasal 123 hingga pasal 128. Di dalam pasal 123 disebutkan bahwa bank tanah yang akan dibentuk pemerintah pusat merupakan suatu badan khusus yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Dan berikut adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, pelaksana kegiatan bank tanah perkotaan diarahkan sebagai upaya memberdayakan tanah sebagai kekayaan bangsa Indonesia untuk pencapaian kesejahteraan rakyat. Hal ini dimaksudkan bahwa tanah yang merupakan aset bangsa dapat dimanfaatkan seadil dan seoptimal mungkin guna mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua, dalam upaya mewujudkan lembaga pertanahan, maka peranan pemerintah sangat diperlukan. Secara yuridis formal, memang sudah menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah serta pemeliharaan tanah. Yang ketiga, lembaga bank tanah dapat memberikan jaminan ketersediaan tanah dengan mengupayakan peningkatan daya guna dan hasil guna dalam pemanfaatan tanah, dan mempertimbangkan kondisi fisik tanah, sekaligus rasio keseimbangan distribusi tanah dengan menyelaraskan kepentingan individu, masyarakat, pemerintah, dan swasta, serta senantiasa memperhatikan fungsi sosial tanah dalam konteks pembangunan kota yang berkelanjutan.
Dan prinsip yang terakhir yaitu agar kegiatan bank tanah dapat mencapai pemanfaatan tanah yang optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan pemilik tanah. Caranya adalah melibatkan secara aktif para pemilik tanah dalam manajemen lembaga bank tanah. Nah, berikut adalah sedikit tinjauan tanah yang ada di Belanda ya. Jadi di sana bank tanah ini berhasil dengan baik karena dalam prosesnya itu voluntary terjadi atau kesukarelaan dari pemilik tanah itu dapat terjadi. Next. Nah, berikut adalah tinjauan penyediaan tanah yang ada di Indonesia. Dari pengalaman Belanda disimpulkan sebenarnya Indonesia ini perlu memiliki lembaga bank tanah ini. Namun masih sulit untuk dilaksanakan karena voluntary atau kesukarelaan itu sulit atau masih belum dengan mudah terjadi. Umumnya masyarakat itu menolak secara sukarela menyerahkan sebagian tanahnya, sehingga proses akuisisi tanah itu berjalan lama dan tidak efisien dan cenderung gagal. Nah, oleh karena itu ada beberapa kebijakan aksi yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan lahan ini, yaitu yang pertama dengan mengembangkan sistem informasi manajemen lahan, yang kedua membentuk bank tanah pemerintah, yang ketiga mendorong praktik konsolidasi tanah, dan yang keempat menerapkan model penggabungan lahan atau land pooling. Selain itu, terdapat juga penyediaan berbagai pilihan perumahan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas penyediaan perumahan di daerah dalam lingkup regional. Yang kedua, yaitu menyederhanakan perizinan pembangunan perumahan. Yang ketiga, mendorong pembangunan perumahan swadaya berbasis komunitas. Yang keempat, pengoptimalan pelaksanaan aturan hunian berimbang dalam pengembangan perumahan. Yang kelima, mendorong adanya pembangunan hunian secara vertikal. Yang keenam, mengoptimalkan penyediaan perumahan dengan kelompok sasaran tertentu. Yang ketujuh, meningkatkan akses MBR kepada perumahan formal. Dan yang terakhir yaitu mendorong pembangunan perumahan sewa dan riset mengenai pola perpindahan rumah. Ya, terima kasih Fandi. Saya izin melanjutkan estafet diskusi kali ini. Jadi untuk yang poin ketiga yaitu kebijakan dan strategi penyediaan rumah berdasarkan tipologi dan aktor pembangunan. Jadi untuk yang pertama itu berdasarkan tipologi, yang ini mengacu pada skema Renstra Perumahan 2015 sampai 2019, di mana ada 3 tipologi rumah, yaitu rumah susun sewa, rumah khusus, dan rumah swadaya. Di mana pengertiannya sendiri itu rusunawa merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa secara terpisah. Kemudian untuk rumah khusus sendiri adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, berbentuk rumah tunggal dan deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung, serta prasarana-sarana dan utilitas umum atau PSU. Kemudian untuk rumah swadaya sendiri adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Berikut adalah skema dan capaian target Renstra Perumahan tahun 2015 sampai 2019 berdasarkan tipologinya, di mana untuk targetnya sendiri rusun sebanyak 550.000, kemudian ruang khusus sebanyak 50.000, kemudian untuk swadaya sampai 1.750.000, dan untuk PSU atau prasarana, sarana, dan utilitas sebesar 676.950, di mana bisa dilihat capaian-capaian dan realisasinya tiap tahun. Kemudian untuk kebijakan dan strategi penyediaan perumahan berdasarkan aktor pembangunan, itu berdasarkan program 1 juta rumah, itu terdapat beberapa aktor yang terlibat di dalam penyediaan perumahan, yaitu ada pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat. Di mana pemerintah sendiri bertugas untuk memberikan insentif serta subsidi pembiayaan perumahan kepada masyarakat dan para pengembang yang berkontribusi dalam pembangunan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dan subsidi selisih suku bunga atau SSB,
Selain itu, pemerintah juga mengintervensi di dalam kemudahan perizinan pembangunan di daerah bagi para pengembang. Kemudian untuk non-pemerintah seperti sektor swasta atau pengembang atau developer dan perbankan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait penyediaan perumahan dan kemudahan pembayaran perumahan. Kemudian untuk masyarakat sendiri yang itu melakukan pembangunan perumahan secara mandiri, yaitu dengan sumber daya mandiri serta sebagai target dari program penyediaan perumahan. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Yang pertama adalah evaluasi program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung. Jadi penyediaan rumah layak huni ini sebagai upaya dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang itu dilakukan oleh pemerintah, yang mana dananya itu bersumber dari APBN, APBD, dan juga nanti ada lembaga sosial non pemerintah seperti dari CSR atau Corporate Social Responsibility, Basnas, dan sejenisnya. Kemudian pembangunan rumah layak huni ini diprogramkan sejak 2009 oleh pemerintah Kabupaten Belitung dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang basis data pemetaan rumah tidak layak huni Kabupaten Belitung. Nah, berdasarkan data TKP 2K Belitung tahun 2016, itu jumlah penduduk miskin Kabupaten Belitung adalah sebesar 14.669 jiwa dengan jumlah rumah tangga sasaran atau RTS sebesar 9.949 KK yang tersebar di 5 wilayah kecamatan yaitu Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, dan Selat Nasik. Nah, dalam penetapan rumah tangga sasaran prioritas ini, itu adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap dan umumnya adalah para lansia atau jompo atau keluarga yang sudah tidak produktif dan memerlukan bantuan hunian yang layak. Maka diperoleh jumlah unit itu sebesar 914 sampai tahun 2013. Jadi peraturan ini hanya mengakomodasi bagi masyarakat yang sangat miskin dan memiliki rumah yang tidak layak berdasarkan kriteria yang sejalan dengan standar Permensos nomor 20 tahun 2017. Kemudian untuk program-programnya sendiri ada beberapa. Yang pertama itu program rehabilitasi RTLH Kemenpora atau rumah tidak layak huni, yang dimana mekanismenya yang pertama mengadakan sosialisasi ke desa-desa yang akan menjadi sasaran program. Kemudian kelompok penerima manfaat itu membuka rekening bank untuk menyalurkan bantuan yang dimaksud. Kemudian pencairan tahap kedua dilakukan setelah perbaikan atau pembuatan rumah mencapai 30% yang dibuktikan dengan dokumentasi. Itu difoto atau dilaporkan kepada masing-masing penanggung jawab kecamatan atau kabupaten. Nah, pada program ini terdapat kesulitan dalam mendapatkan pekerja atau tukang yang bersedia menjadi tenaga sukarelawan. Yang ini dikarenakan program tidak mengakomodasi upah pekerja. Nah, kondisi ini menyulitkan pengelola di tingkat pemerintah daerah selain rendahnya anggaran yang disalurkan. Sehingga dalam pelaksanaan program memerlukan pendampingan yang intensif agar keberhasilan program sesuai dengan rencana. Kemudian ada program Satam Emas atau program 1 miliar untuk tiap kecamatan menuju pembangunan efektif, merata, adil, dan selaras. Yang itu merupakan program pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di kabupaten atau kota untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan modal bagi usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM, perkebunan, pertanian, dan kegiatan strategis kecamatan lainnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan program bedah rumah atau pembangunan rumah layak huni. Nah, mekanismenya sendiri yang pertama itu pembangunan rumah layak huni melalui KMPS atau kelompok masyarakat pekerja swakelola yang dibentuk masing-masing desa. Kemudian diberikan anggaran per unit rumah itu sebesar 40 juta, itu sudah termasuk upah tukang, material, dan pajak. Kemudian pelaksanaannya itu didampingi oleh sarjana pendamping penggerak pembangunan atau SP3 dan seluruh dana kegiatan ditransfer langsung ke rekening kelompok yaitu KMPS tadi dan dikelola secara swakelola. Nah, program ini lebih diterima oleh masyarakat karena cukup realistis. Dalam pengelolaannya melibatkan kelompok masyarakat setempat. Nah, anggaran biaya pembangunan sendiri itu digunakan untuk pembelian material dan upah pekerja sehingga banyak manfaat yang diperoleh dari program tersebut. Kelemahan dalam implementasinya yaitu tidak adanya audit program secara mendalam sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau penyimpangan ya terkait pelaksanaan baik secara administrasi maupun teknis. Kemudian ada pembangunan RLH yaitu rumah layak huni
Yang pertama ada oleh APBD, berdasarkan APBD, yaitu mekanismenya melalui pihak ketiga atau kontraktor yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Belitung. Nah, pemilihan kontraktor dengan cara penunjukan langsung dengan melakukan penilaian secara kompetitif terhadap kinerja mereka selama 3-5 tahun terakhir. Kemudian penetapan penerimaan manfaat berdasarkan surat keputusan camat yang sebelumnya telah diseleksi itu melalui jasa yang bersangkutan mengacu pada kriteria dan parameter sebagaimana dalam peraturan dari Kemensos. Nah, untuk program ini sendiri itu dinilai cukup berhasil karena menggunakan mekanisme pembiayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun teknis. Selain itu, program pembangunan RLH dengan APBD memiliki jumlah unit terbanyak dibandingkan dengan program yang lain. Nah, kelemahannya itu pasca pembangunan terkait dengan pencatatan aset. Karena penerima manfaat tadi adalah kebanyakan kaum lansia atau jompo, maka jika mereka meninggal akan menyulitkan dalam pengadministrasian, mengingat belum ada mekanisme atau aturan yang jelas terkait hal tersebut, sehingga perlu mendapat perhatian untuk menghindari persoalan yang muncul pada kemudian hari. Kemudian ada pembangunan rumah layak huni oleh CSR BRI, yaitu sebagai wujud tanggung jawab sosial perbankan, yang itu bersumber dari Bank Rakyat Indonesia, yang mana pada tahun 2013, sejak program pembangunan rumah layak huni diluncurkan itu, BRI berpartisipasi dalam pembangunan itu sebanyak 13 unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah di kecamatan di Kabupaten Belitung. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, program bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial, rumah tidak layak huni, dan sarana prasarana lingkungan. Kemudian penentuan nama penerima telah terdata berdasarkan kriteria masyarakat miskin dan pembangunan fisik rumah layak huni tersebut sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis program yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu belum adanya kejelasan aturan pasca penyerahan bangunan, yaitu yang tadi pencatatan aset, maka perlu diantisipasi karena berpotensi terjadi penyimpangan dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsa. Oke, sebelumnya teman-teman masih nyimak kan? Jadi kita udah masuk ke studi kasus kedua nih teman-teman, yaitu land consolidation in rural China. Jadi ini tuh land konsolidasi lahan di pedesaan yang ada di Cina. Bisa minta tolong next. Terus apa sih latar belakang dilakukannya konsolidasi tanah di pedesaan di Cina? Itu yang pertama karena urbanisasi dan industrialisasi yang menyebabkan hilangnya habitat pedesaan dan lahan pertanian. Yang kemudian ada lebih dari 200 juta penduduk pedesaan yang bermigrasi ke kota untuk mencari nafkah, yang akhirnya berdampak pada pengabaian lahan pertanian dan pengosongan pedesaan. Kemudian yang ketiga ada proyek pembangunan skala besar seperti Bendungan Tiga Ngarai dan proyek transfer air Selatan Utara yang mengubah lahan pertanian dan rumah pedesaan menjadi waduk, tambang, jaringan pipa, dan lain-lain. Next. Oke, nah pada tahun 2006 pemerintah itu memprakarsai inisiatif BNRC atau Building New Rural Communities mengenai program pembangunan pedesaan tingkat nasional yang tujuannya untuk meningkatkan tata kelola pedesaan dalam konteks tantangan serius seperti fragmentasi lahan pedesaan, pengabaian lahan pertanian, dan pengosongan pedesaan dengan melakukan pemusatan permukiman pedesaan. Nah, inisiatif BNRC ini juga memiliki tujuan lain teman-teman, yaitu mempersempit kesenjangan standar hidup antara daerah perkotaan dan pedesaan melalui promosi urbanisasi in situ di daerah pedesaan, transformasi lapangan kerja, dan pengembangan industri pedesaan. Sehingga konsolidasi tanah ini muncul sebagai alat penting untuk mencapai tujuan. Nah, urbanisasi in situ ini tuh maksudnya menyiratkan bahwa permukiman pedesaan dan populasinya itu nantinya dijadikan seperti di perkotaan. Saya tolong di next. Nah, selanjutnya ada konsep konsolidasi tanah Cina. Di Cina, proyek konsolidasi tanah Cina ini berkaitan erat dengan konsep modernitas atau modernisasi, di mana dalam teori pembangunan, pengertian modernisasi ini mengacu pada transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern,
dan meliputi proses-proses seperti urbanisasi, industrialisasi, dan peningkatan penggunaan teknologi. Nah, di Cina sendiri, proses konseptual modelnya itu menggunakan land circulation atau sirkulasi tanah, di mana ada 3 proses nih, yaitu yang pertama mengidentifikasi 3 proses konsolidasi tanah, yaitu urbanisasi pedesaan dari penggabungan desa dan resettlement, kemudian ada pengembangan industri pedesaan, dan sirkulasi lahan pertanian. Yang kemudian nantinya dari konsolidasi tanah itu menyebabkan adanya perubahan material yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan penduduk pedesaan, seperti perumahan, kondisi tempat tinggal, mata pencaharian, dan pendapatan masyarakatnya. Dan yang terakhir, karena adanya perubahan di kehidupan penduduknya, itu akan berdampak pada kepuasan hidup dari perbedaan kepuasan hidup dari masing-masing penduduknya juga. Next. Nah, konsolidasi tanah di Cina ini berlokasi atau ada di Zhenjiang yang ada di kota Helong di Provinsi Jilin, Cina Timur Laut. Zhenjiang ini merupakan desa administratif yang terdiri dari 10 desa alami dan memiliki 793 hektar lahan pertanian. Next. Oke, jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa ada 3 proses konsolidasi tanah. Yang pertama ada penggabungan desa dan resettlement. Jadi pemusatan permukimannya itu berlokasi di desa 3. Kenapa di desa 3? Dari ke 10 desa yang ada, itu karena di desa 3 ini kedekatannya dengan karena faktor kedekatannya dengan jalan raya utama, terus kantor komite desa, dan ketersediaan lahan untuk kesediaan lahan datar untuk pembangunan. Resettlement ini telah berlangsung secara bertahap, jadi ada 3 tahap. Tahap pertama itu pembangunan 5 apartemen modern. Di tahap kedua di tahun 2013 itu dilanjutkan dengan 10 bangunan apartemen, dan di 2014 8 bangunan sisanya. 8 bangunan tempat tinggal di tahun 2014. Nah, sehingga kawasan perumahan ini dapat menampung sekitar 1.530 rumah tangga. Kemudian pada tahun 1999, untuk melindungi lahan pertanian yang subur dari urbanisasi dan ancaman lainnya, pemerintah pusat ini menetapkan kebijakan no net loss yang menetapkan bahwa setiap peningkatan lahan konstruksi perkotaan harus diimbangi dengan pengurangan lahan konstruksi di pedesaan dengan ukuran yang sama. Jadi ini itu untuk maintain lahan pertanian yang ada di pedesaan. Next. Proses yang kedua yaitu sirkulasi lahan pertanian ke koperasi pedesaan. Jadi sejak proses penggabungan dan resettlement yang sudah dilakukan sebelumnya, jarak antara tempat tinggal dan lahan pertanian ini semakin bisa dibilang semakin jauh, sehingga dapat diartikan bahwa lahan pertanian ini tidak lagi nyaman untuk bertani dan menyimpan hasil panen. Untuk itu, untuk lebih mengintegrasikan sumber daya lahan dan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, didirikanlah koperasi pedesaan, di mana nantinya petani ini didorong untuk mengalihkan tanah mereka ke koperasi pedesaan sebagai shareholder-nya. Sehingga penduduk yang telah mengedarkan tanah mereka ke koperasi pedesaan nantinya akan menerima pembayaran secara tahunan. Sejak berdasarkan sumber atau jurnal yang kami dapatkan itu, sudah sebanyak 480 hektar lahan pertanian yang telah diedarkan ke koperasi pedesaan, di mana setiap rumah tangga itu telah menerima 10.169,2 renminbi, yaitu mata uang Tiongkok, untuk pembayaran tahunan mereka dari koperasi pedesaan. Dengan cara ini nantinya koperasi pedesaan itu dapat mengelola lahan pertanian dan dengan mekanisme yang tingkatannya lebih tinggi itu dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana pada saat yang sama penduduk desa yang awalnya hanya bekerja di sektor pertanian dapat bekerja di perusahaan dan pabrik atau melakukan pekerjaan sampingan karena tidak lagi mengelola lahan pertaniannya. Kemudian proses yang ketiga ini ada membina industri pedesaan. Sebelum adanya konsolidasi tanah, aktivitas industri di Zhenjiang ini cukup terbelakang karena hanya terdapat 3 pabrik skala kecil yang mengkhususkan diri pada pembuatan batu bara. Nah, dengan adanya penggabungan desa
dan sirkulasi lahan pertanian menyebabkan konsentrasi tenaga kerja yang tadinya hanya ada di sektor pertanian menjadi memungkinkan adanya menjadi tidak lagi di sektor pertanian dan memungkinkan pengembangan industri pedesaan. Untuk mengembangkan industri di desa, Komite Desa ini mendirikan 3 koperasi profesional pedesaan, yaitu yang pertama di bidang penanaman sayuran, terus kemudian mesin pertanian dan peternakan unggas. Nah, perusahaan desa ini telah menciptakan 400 pekerjaan di mana stafnya berasal dari komite desa dan beberapa penduduk desa. Next. Dari konsolidasi tanah Cenjadian ini memberikan dampak terhadap beberapa aspek kehidupan penduduknya. Yang pertama, memperbaiki lingkungan hidup dan kondisi perumahan. Bisa dilihat teman-teman ini dari 2 gambar, yang sebelah kiri itu ada sebelum adanya konsolidasi tanah dan yang sebelah kanan itu sesudah adanya konsolidasi tanah. Sebelum adanya konsolidasi tanah, perumahan di desa ini merupakan rumah batu bata atau tanah yang hanya memiliki 1 lantai. Selain itu juga perumahan ini tuh hanya memiliki sedikit fasilitas selain listrik dasar dan layanan air. Sedangkan sesudah adanya konsolidasi tanah, kondisi perumahan penduduk desa ini menjadi lebih baik dengan terlengkapinya infrastruktur dan fasilitas pelayanan modern seperti telekomunikasi, pasokan air dan drainase, sistem pemanasan, serta penghijauan dan pengumpulan limbah. Next. Selain itu juga konsolidasi tanah ini telah mengubah sumber mata pencaharian utama yang awalnya pertanian, kemudian menjadi tidak hanya pertanian lagi. Ini bisa dilihat di tabel bahwa proporsi rumah tangga yang hanya bergantung pada pertanian atau bertani dan pekerjaan sampingan, di sini ada only farming dan farming and odd jobs, itu setelah adanya konsolidasi tanah menurun menjadi masing-masing 4,73% dan 13,09%. Sedangkan rumah tangga yang menjalankan usaha atau memiliki pekerjaan tetap di desa, yaitu di sini berarti only small business sama only regular jobs inside the village itu meningkat. Masing-masing 6,91% dan 10,91%. Dan juga dilihat dari umurnya, yang umur 60 tahun ke atas ini memiliki pengangguran tertinggi, jobless-nya itu 47,68%. Hal ini dikarenakan yang awalnya mereka itu bertani, karena sudah ada peredaran tanah ke koperasi pedesaan, akhirnya mereka itu pensiun dari bercocok tanam, tetapi tetap mendapatkan penghasilan tetap setiap tahunnya. Next. Nah, yang terakhir ini ada meningkatkan pendapatan, di mana secara keseluruhan persentase tingkat kemiskinan rumah tangga di desa ini itu menurun dari 17,16% menjadi 14,55% berdasarkan pendapatan kurang dari 10.000 renminbi. Next. Jadi kesimpulannya yaitu konsolidasi tanah di pedesaan Cina ini bertujuan untuk mencapai reorganisasi dan optimalisasi penggunaan lahan pertanian dan ruang hidup melalui pembangunan desa dan resettlement, sirkulasi tanah ke koperasi pedesaan, dan pembinaan baru industri pedesaan. Yang kedua, dampak yang muncul dari program konsolidasi tanah di Cina yaitu perbaikan lingkungan hidup dan kondisi perumahan, berakhirnya pertanian sebagai salah satu mata pencaharian utama bagi masyarakat, yang akhirnya menghasilkan peningkatan tingkat pekerjaan dan pendapatan di luar sektor pertanian. Yang terakhir, konsolidasi tanah ini dianggap menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan pembangunan pedesaan dengan mengintegrasikan sumber daya desa, tanah, penduduk, dan industri, serta mempersempit kesenjangan standar hidup antara daerah perkotaan dan pedesaan. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi ke Pak Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dan sajian studi kasusnya yang cukup komprehensif. Sebelum saya beri komentar, saya ingin mengundang rekan-rekan yang lain untuk memberikan komentar atau menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 4. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan langsung unmute.
Permisi, saya izin bertanya. Silakan. Ya, saya Alfrida, NRP 002. Izin bertanya untuk ke kelompok 4. Tadi kan sempat dibahas beberapa cara untuk pemenuhan lahan ya di instrumen pengadaan lahan. Nah, itu salah satunya kan ada land bank atau bank tanah gitu kan. Nah, tadi juga di-mention kalau bank tanah ini diatur juga di UU yang terbaru yang kita itu. Nah, tadi kan ada masalahnya di Indonesia itu voluntary-nya tuh masih kurang dari masyarakatnya. Nah, kalau menurut teman-teman dari kelompok 4 sendiri, gimana sih cara untuk meningkatkan rasa voluntary dari masyarakat untuk mendukung program itu? Terima kasih. Terima kasih. Ya, menarik sekali. Tadi memang disebut bahwa salah satu solusi atau strategi atau mekanisme yang tepat untuk permasalahan umum pengadaan perumahan di Indonesia, salah satunya adalah bank tanah. Padahal, walaupun bank tanah itu sudah tercantum di Undang-Undang Cipta Kerja, nyatanya upaya mengadakan bank tanah itu terhambat kerelaan masyarakat untuk menyumbangkan atau menyerahkan tanahnya. Silakan bila ingin langsung dijawab oleh kelompok 4. Ya, saya izin menjawab ya. Oke, Alfrida, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini menjadi salah satu poin yang sangat digarisbawahi dalam proses pelaksanaan bank tanah di Indonesia ini, yaitu memang ada kata kesukarelaan terkait hasil bank tanahnya itu ya. Bagaimana mekanismenya? Cuma caranya untuk meningkatkan rasa kesukarelaan atau voluntary dari masyarakat itu memang tidak serta-merta langsung terjadi begitu saja. Dari sumber-sumber yang saya baca dalam proses pemerintah dalam proses pelaksanaannya itu melakukan beberapa tahapan untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana bank lahan ini terjadi. Bank lahan ini terjadi. Yaitu ada 3 tahapan sebenarnya yang dapat dilakukan dalam proses pemahaman tersebut, yaitu melakukan survei terkait identifikasi masalah terkait apa sih yang menjadi masalah dari masyarakat itu sendiri. Mengapa masyarakat itu tidak rela apabila sebagian dari tanahnya itu diberikan, seperti itu. Nah, setelah melakukan survei, melakukan identifikasi masalah, kemudian konfirmasi hasil dan masalah, selanjutnya melakukan sosialisasi, yang dimana sosialisasi ini sebagai upaya untuk belajar sosial individu untuk menyelesaikan kondisi, situasi, dan sinergitas antara kebutuhan individu dengan tuntutan eksternalnya, yaitu karena bank lahan ini kan tidak hanya satu pihak ya, harus ada persetujuan dari 2 pihak juga. Nah, setelah melakukan survei, kemudian sosialisasi, yang terakhir yaitu melakukan forum group discussion, di mana di dalam forum group discussion itu memberikan menjelaskan kembali terkait perlindungan hukum yang didapat dari pemilik lahan ataupun keuntungan-keuntungan yang didapat nantinya dalam pelaksanaan bank lahan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa kesukarelaan masyarakat terhadap pemberian lahan kepada bank tanah. Apakah cukup menjawab? Iya, terima kasih Fandi. Cukup menjawab penjelasannya. Yang menarik perhatian saya di sini adalah karena kalian mengutip Undang-Undang Cipta Kerja. Saya nggak tahu seberapa jauh kalian telah membaca substansi membaca dan memahami substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sendiri masih baru memilah-milah perubahan terhadap rencana tata ruang dan
dan pasal-pasal seputar KLHS-nya, jadi saya masih jauh dari memahami betul substansinya. Tapi apabila kita mengkaitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya tentang tanah dan permasalahan voluntarism-nya itu, kesukarelaan dan isu kesukarelaan dari masyarakat itu, kira-kira apakah Undang-Undang Cipta Kerja dan mungkin kebijakan-kebijakan atau regulasi turunan lainnya itu memungkinkan atau berpotensi untuk memberikan celah bagi pemerintah untuk bertindak otoriter? Menurut kalian bagaimana? Ya, terima kasih Pak Nanda atas tanggapannya ya. Jadi saya coba juga mengklarifikasi terkait mention yang saya jelaskan tadi ya. Nah, sebenarnya rencana pembentukan bank tanah ini sudah muncul dalam pembahasan RUU pertanahan dahulu. Nah, namun dapat terimplementasikan yang tertuang di RUU Cipta Kerja ini dalam pasal 123 sampai 128 tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk mekanismenya sendiri, nanti aset yang dimiliki oleh badan tanah ini merupakan aset yang dipisahkan dari kekayaan negara. Nah, aset tersebut kelak dapat digunakan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, ekonomi, lahan, dan reforma agraria. Di mana lahan yang dikelola bank tanah ini nantinya itu akan diberikan hak pengelolaan. Hak atas lahan di atas hak pengelolaan dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kemudian juga saya sedikit mention ya di ketentuan di pasal 127 ayat 3 dalam draft RUU Cipta Kerja itu jangka waktu hak atas tanah itu juga diatur, yaitu dalam pengelolaannya pada ayat 2 diberikan selama 90 tahun. Dan dalam rangka mendukung investasi pula, nantinya pemegang hak pengelola badan bank tanah ini diberikan wewenang untuk melakukan penyusunan rencana zonasi, membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha atau persetujuan, melakukan pengadaan tanah, dan yang terakhir itu menentukan tarif pelayanannya. Seperti itu, Pak. Apakah menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih, Pandi, atas penjelasannya. Ya, saya kira penjelasan tadi sudah cukup menegaskan seberapa jauh kalian telah Anda telah menguasai substansi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang berhubungan dengan isu bank tanah tersebut. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih ada burning question atau komentar yang ingin disampaikan. Oke, jika tidak, izinkan saya memberikan sedikit masukan sedikit masukan terhadap presentasi atau materi yang disajikan oleh kelompok 4. Secara substansi, saya kira there is nothing I can add. Nggak ada yang bisa saya tambahkan dari segi substansi. Cuman mungkin yang agak membingungkan itu adalah yang agak membingungkan bagi saya adalah struktur. Mungkin kalau seandainya kalian mulai dari permasalahan kemudian solusi, itu bisa alurnya bisa lebih mudah untuk dipahami. Tadi kalian mulai dari sejarah perkembangan kebijakan. Saya suka pembahasan tentang sejarah perkembangan kebijakan atau sejarah perkembangan
apapun lah ya, karena dengan memahami sejarah suatu fenomena, latar belakang suatu fenomena, maka kita dapat memahami betul konteks fenomena yang kita amati gitu. Dan konteks konteks fenomena tersebut, di dalam konteks fenomena tersebut ada permasalahan antara lain ada permasalahan. Dan permasalahan di dalam konteks tersebutlah yang melatar belakangi munculnya kebijakan-kebijakan yang dibahas gitu. So kalian tadi menyebutkan tahun sekian muncul kebijakan apa, tahun sekian ditetapkannya hari perumahan dan pemukiman dan seterusnya, dilantiknya menteri yang baru dan seterusnya. That's good. Kalau yang pelantikan dan sebagainya sih mungkin we can skip that gitu. Tapi undang-undang atau peraturan dan perundangan yang muncul di setiap titik dalam lini masa sejarah itu pasti ada latar belakangnya. Dan latar belakang itu akan terkuak ketika apabila kalian mengawali pembahasan itu dari masalah itu tadi. Masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Solusi itu kan bisa dibagi menjadi setidaknya menjadi tiga kategori solusi atau 3 jenis solusi. Solusi yang pertama adalah kebijakan, solusi kedua adalah indikasi program atau program pembangunan, solusi yang ketiga adalah strategi. Kalian sudah menyebutkan semua ini loh. Kebijakan ada, indikasi program ada, strategi juga ada. Awesome. Semuanya awesome. Tapi kalau seandainya pengemasannya, alur pengemasannya adalah seperti itu tadi, masalah, solusi, kemudian sub solusinya apa, it would be very nice gitu. Karena tadi ketika kalian bicara soal sejarah terus kemudian bicara soal periode, bicara soal periode itu seolah-olah sejarah dan periode itu berdiri terpisah gitu. Padahal kalau kedua komponen ini di blend gitu, latar belakang atau konteks isu atau konteks fenomenanya dapat, terus kemudian kebijakan, program dan strategi yang dimunculkan akibat dari permasalahan itu tadi juga dapat. So ini cuma masalah pengemasan informasi aja. Saya kira cuma itu aja sih yang bisa saya tambahkan untuk sesi kali ini. Gitu. Sekali lagi karena kalian sudah menyajikan substansi atau materi diskusi dengan sangat komprehensif, gitu ya. Apalagi tadi menyebutkan studi kasus dan kalian juga telah bercermin atau berefleksi dari salah satu studi kasus tersebut dan membawanya ke ranah atau ke dalam konteks Indonesia. So well done, great job kelompok 4. Mungkin sebelum kalian mengumpulkan dokumen tugas mingguan kalian di classroom, kalian bisa mempertimbangkan masukan dari saya tadi. Itu. Ya, ada cross comment atau feedback dari kelompok 4 mungkin? Tidak ada, Pak. Terima kasih terkait masukan dari Pak Nanda. Nanti kami coba diskusikan kembali terkait strukturisasinya. Awesome. Oke. Karena saya juga masih ada undangan di ruang rapat sebelah. Jadi saya harus mengakhiri sesi pertemuan kita kali ini sampai sini. Terima kasih atas sajian diskusinya teman-teman sekalian, khususnya kelompok 4. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita
kita semua. Amin. Dan terima kasih juga telah bergabung dalam sesi pertemuan kita di sore hari ini. Bagi kalian yang berpuasa hari ini, selamat menikmati jam-jam terakhir berpuasa sebelum mungkin juga nyicil persiapan berbuka bersama keluarga atau bersama teman-teman kos-kosan bagi yang kos. Itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Terima kasih.